Tinggal video-video yang kurang. Solih begini. Aduh, Bang. Iya. Bantuin gue ya Bang ya. Iya. Ngerjain tugas. Tapi ini mah beneran Bang. Iya beneran. Iya. Gue mah jarang bercanda. Oh iya. Nanya apa ya Bang? Kenalin dulu dah Bang, nama lu siapa dah Bang? Nama gue Hakiki, biasa dipanggil Pepen. Biasa dipanggil Pepen. Enggak, coy. Enggak. Itu kalau ganti. sekarang Kalau ganti. di teater namanya, kalau jadi seniman panggilnya Coy. Oh coy. Kalau lagi wawancara kayak gini Pepen. Pepen. Kalau boy? Kalau boy, kalau lagi nggak ketemu abang-abang. Kalau Kalau ketemu abang-abang Coy. Banyak lah nama gue mah. jadi lu seniman, udah jadi seniman apa masih seni boy? Gua Juniman. Juniman lah. Kan ada seniman, ada Juniman. Juniman. Kalau di kampus kan senior junior. Kalau di sini kita sebagai seniman, gue Junimannya. Lu masih Juniman berarti? Atau seni boy lah. Masih seni boy. Kerenan seni boy daripada Juniman. Nggak apa-apa lah. Apa weh? Seni boy, seniman, Juniman, bebas. Kan kalau seniman banyak nih Bang. Kan ada pelukis. Itu kan secara luas pelukis, penulis, penyair, sastrawan gitu. Kalau lu bidang itunya apa Bang? Bidang apa? Apa bidang khususnya dalam seni itu apa Bang? Maunya apa lu? Ya lu kan bukan gua. Gua teater. Teater. Berarti kalau teater apa tuh sebutannya? Seni peran. Seni peran. Seni peran, seni pertunjukan. Yang di dalamnya ada teater kan banyak, ada maksudnya unsur-unsur seni di dalam teater kan banyak, ada ada seni peran, ada seni musik, terus seni rupa juga ada untuk kebutuhan artistik. Berarti di teater juga lengkap ya, ada seni musik. Lengkap, insya Allah lengkap. Penulis juga ada berarti Bang? Iya, karena kebutuhan naskah, penulis dan lain-lain. Lu teater nih Bang. Udah berapa lama berteater? Dari 2013. Dari Kurang 2003. lebih 7 tahun lah. 7 tahun. 7 tahun. Dari pas masuk kuliah apa sebelum? Sebelum ya. Sekarang kan gue masih kuliah. SMA kelas 1 ya 2013. SMA kelas 1. SMA kelas 1 di kampung. Kampungan dong. Karena kampung kan di rumah. Enggak kampungan kan tapi? Enggak. Miskin juga enggak kan? Enggak. Enggak. Gila di sini enggak bilang miskin loh. Enggak ada kan. Kota gue juga banyak. Iya, percaya. SMA gue teater. Sampai sekarang sih alhamdulillah masuk kuliah masih berteater. Doain aja ke depannya juga masih berteater karena cita-cita gue jadi udah pengen jadi panggung. Jadi lu mau cita-cita lu jadi panggung? Iya, cita-cita gue jadi panggung. Bukan jadi aktor. Bukan. Ke teater. Makanya di atas panggung cita-cita gue jadi panggung. Cita-citanya jadi panggung bukan jadi aktor. Tapi kalau main Kalau film udah jadi panggung kan udah melebihi seniman. Sekarang seni boy. Seni seniman gue langsung loncat. panggung man. Panggung man, black man. Oh, black man. Ya. Berarti lu kenapa nih Bang suka teater? Apa alasannya? Serius banget sih lu anjing. Enggak. Apa alasannya lu buat lu jadi tertarik sama teater? Awalnya karena gue tuh narsis orangnya. Narsis. Dari SD gue sering banget kalau ada samenan gitu ya. Samenan apa teman? Samen tuh kayak bahasa kampung sih ini. No kan lu mah bahasanya ada baik. Samen tuh kayak perpisahan. Oh, perpisahan. Dari SD tuh gue sering banget jadi penampil dulu kan gue SD tuh jadi tentara pakai kostum kayak gitu. Nah itu gue seneng. Oh, dari Seneng. Jadi ya kasarnya kalau zaman sekarang dibilangnya banci panggung. banci panggung. Iya, banci tampil, banci panggung. Makanya cita-cita gue jadi panggung aja biar gak jadi banci gitu. Jadi panggung men. Nah sampai sekarang, kemudian gue SMP aja SMP enggak sih gue. SMA ada momen dimana gue diajak ikut main teater karena basic gue sebagai banci tampil udah dari kecil gitu. Akhirnya gue seneng sampai nih gue masuk ke sini teater. Selama SMA itu gue cuma ya suka banci tampil aja gitu, suka tampil aja gitu, nggak lebih.
Pas gue masuk kuliah, gue masuk teater lagi. Nah disitulah gue menemukan bahwa memang di sini adalah jalan gue gitu. Gue menemukan apa teater sebagai jalan dimana gue menemukan jati diri. Itu aja sih. Terus kan nih, sekarang lagi pandemi juga nih Bang. Terus berkaryanya kan teater itu biasanya kan teater kan tempat menonton, terus di panggung juga banyak orang. Terus lagi pandemi gini kan gak boleh ngumpul-ngumpul. Terus gimana Bang mensiasatinya untuk tetap berkarya? Kita kan sebagai seniman harus membaca zaman dan merespon keadaan ya. Jadi di situasi apapun kita harus tetap berkarya dengan melihat situasi juga. Sekarang eranya media virtual, ya kita bisa berkarya lewat itu gitu. Kemarin aja gue baru launching Asik. drama audio. Tapi jangan jangan dipromosiin di sini, Ya, Bang. jangan. Enggak, gue masih dikit kan. Akun YouTube aja belum ada. Subscribernya juga belum ada. Belum tentu ada yang subscribe. Yang penting mah gue ngerjain tugas aja buat nilai. Ya gitu pokoknya ya. Ya kita harus membaca zaman dan merespon keadaan sebagai seni boy. Ya, sebagai seni boy, sebagai juniman, kita harus terus berkarya walaupun situasinya lagi kayak begini. Iya, lagi kayak begini. Kan lu bentar lagi lulus nih Bang. Ntar lu mau lanjut kemana nih? Setelah lulus, tetap lanjut ke teater? Tetep lah. Itu udah cita-cita gue jadi panggung kan. Oh iya. Berarti lanjutinnya kemana Bang? Panggung. Ini naik panggung dong. Agak. Ada udah ada target-targetnya. Gue mau ikut kelas acting, terus membuka-buka relasi sama kawan-kawan teaterawan yang besar gitu. Pengen ya doain aja lah gue bisa amin lanjut jadi panggung. Iya. Selama berteater penghargaan apa yang pernah lu dapat Bang? Banyak. Gila. Duh, sebenarnya gue malas nanya ini. Sombong jadinya orangnya. Gue pernah jadi sutradara terbaik baru-baru ini 2019 di acara Festival Drama Pendek Teater Mandiri yang ke-48. Itu ulang tahun Teater Mandiri ke-48. Putu Wijaya. Mungkin kawan-kawan kalau suka baca buku, suka nonton teater tahu Putu Wijaya itu. Harus Teater tahu. Mandiri ya. SMA gue pernah dapet juara 3 juga FLS 2N. Apa tuh Bang? FLS 2N. FLS 2N itu Festival Lomba Seni. Duanya apa? FLS Seni nasional. Itulah ya. Pokoknya FLS 2N SMA. Ya kalau pentas gue udah keluar kota udah. Itu pentas di London School aja gue pernah. Di LSPR. Iya LSPR gue pernah. Pentas Jadi SMA. panggung. Jadi lampu. Oh jadi lampu. Kirain jadi panggung lu diinjek-injek. Di Madura pernah. Kalau di Jogja gue cuma ikut workshop doang. Insya tahun 2021 ini ke Lampung. Ya. Mentas gak nih? Insya Allah mentas, doain aja. Di Lampung acara apa tuh Bang? Berarti Bang? Temu Teater Mahasiswa Nusantara. Temu teater Mas. Iya. Semoga tahu gue nanti 2021 sekarang udah masih jadi mahasiswa apa enggak. Oh, Yang penting mah mentas lah, yang penting mah berkarya. Lu mau lulus cepet apa enggak Bang? Cepet lah. Ya masa cepet-cepet. Kan pengen ngejar cita-cita jadi panggung. Oh iya lupa. Gimana sih? Ya udah Bang. Prestasi nih satu lagi gue Apa? udah ngejuriin di IPB. Ngejurin di IAC, IPB Art Contest. Wah, asik deh IPB, Bos. IPB kampusnya Kuliah negeri. di Pakuan nggak pernah gue jadi juri, tapi dipanggil ke IPB gue. Kampus negeri minta juri dari swasta ya Bang? Iya. Berarti kerenan swasta apa negeri? Swasta. Karena lu di swasta. Iya. Ngejuriin sering. Jadi konsultan teater juga sering. Jadi panggung apa lagi? Jadi panggung belum sih. Oh belum. Baru mau. Baru mau jadi Kan panggung. masih seni boy, Oh, masih iya. juniman.
Kalau udah seniman baru jadi panggung. Panggung men. Enggak, pokoknya nggak jadi seniman, langsung jadi panggung. Jadi panggung, nggak ada seniman. Ya udah bang ya. Ya, siap. Makasih ya bang ya. Mana rokoknya? Masa minta rokok nggak ikhlas udah dulu bang. Tadi kan udah gue kasih sebatang. Udah makasih ya bang ya. Oke. Guys, aduh, kenalin nih teman gue. Halo. Semuanya, temen Eko dan dosen Eko. Aduh dosen. Enggak guys, kan ntar gue tuh disuruh upload ke YouTube ini. Upload itu, warga-warga YouTube. Warga-warga. Netizen salah kaprah. Anjing. Terus apa lagi nih? Banyak dah netizen Indonesia mah kan gak bisa teridentifikasi kok. Udah susah banget, susah. Pinter-pinter lagi sekarang mah ya. Pinter. Anjing. Drama queen and drama king. Anjing. Bagas nih, Bagas salah satu pedagang. Bener gak guys? Benar. Pedagang apa guys? Bakso bakar Jadi bakso doang. sama bakarannya. Gas, kan lu pedagang nih. Ya. Kan sekarang lagi pandemi nih. Hmm. Gimana pengaruhnya nih ke dagangan lu? Waduh. Pertama omset pasti nurun. Omset turun nih. Nurunnya parah. Soalnya kan konsumen juga pilih-pilih sekarang, ngeluarin duit juga. Pilih-pilih. Pilih-pilih lah. Tapi nggak asal pilih kan? Iya, jangan asal pilih. Kan udah lewat pilihannya, udahlah. Jadi ada corona lagi kan? Oh iya. Ada corona lagi kalau udah Kemarin nggak ada ya corona? ada, Sempet nggak ada kan? sempet ada nggak ada. Sempet ada nggak ada gimana Tapi kan sih? pilkada sehat. Anjing. Pilkada sehat gimana anjing? Pilkada yang bisa inilah social distancing. Social Kayak distancing. Protokol kesehatan nomor 1. Asik. Kesehatan nomor 1 ya. Kesehatan nomor 1, protokolnya diabaikan. Kesehatannya nomor? Jadi nomor berapa itu mah? Udah turun kan kesehatan Indonesia. Oh iya. Sekarang boro-boro kesehatan, pendidikan aja gue jadi P3K. Pendidikan jadi P3K. Gak ada PNS 10% doang kok. Oh iya. Kan gaji PNS juga kan diituin guys. Tahu kan lu beritanya? Yang diapain? Dipotong sebagian besar buat dana bantuan Covid. Sekarang tenaga kesehatan yang dapat bantuan Covid aja cuman 190-an. Itu dana Itu yang dapat dana bantuan itu dari buat tenaga kesehatannya 190-an. 190 orang. Iya. Iya. Gila ya. Aduh. Jadi gimana? Aduh. Udah dikorupsi lagi kan ya? Wah, kalau korupsi gak tahu dah korupsi di Indonesia mah. Ya, Nggak ada yang bisa dikembangkan. nggak ada yang bisa dikembangkan. Iya, kasus korupsi. Baru-baru dikembangkan langsung hilang. Iya. Kan yang kemarin katanya mati kan saksinya. Yang tahu itunya mati. Tiba-tiba Iya, mati. Nggak tahu tuh, kayaknya corona deh. Bisa jadi gara-gara corona. Corona. Mau diungkit gara-gara corona jadi mati dianya. Aduh. Jadi nggak bisa Emang lagi. Corona hebat banget. Aduh guys, tadi kepotong guys videonya. Iya. HP gua gembel soalnya. Harus ngapus filmnya Eko dulu tadi. Iya, aduh. Untung udah ditonton tuh film. Nih guys, balik lagi nih ke profesi lo Profesi. sebagai pedagang. Jadi kalau belanja bakso di mana nih guys? Ada, itu Rahasia. nggak rahasia sih. Ya bakso biasa. Bakso biasa. Enggak bakso Di- tikus kan berarti. Nggak tahu dah. Produsen baksonya itu mah kita bakso kemasan jualnya. Bakso kemasan, kita tusuk-tusuk, kita bakar-bakar. Bisa sehari keuntungan dapat berapa guys? Keuntungan kalau lagi pandemi gini ya, aduh. Ya, keuntungan bersih mungkin nyampe lah 100.000 Sehari. Itu sehari. keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Bersih. Udah sama gaji si Ipan belum? Belum bersih jadi. Belum bersih Tapi jadi. kalau omset bisa nyampe 250-300 lah. Kalau lagi pandemi, Kalau lagi nggak pandemi sehari bisa 400. 400. 400 bisa.
500 juga bisa. Asik. Kalau malam minggu gini apalagi nih. Aduh. Kan lu dagang dari SMP, Gas. Terus gak jelas dagang, nggak dagang lagi. Sekarang dagang lagi kenapa nih? Sebenarnya biar gak diomelin orang tua juga sih kok. Daring di rumah. Ntar dikira dagang Kawan mahasiswa dong. kan mahasiswa juga kan. daring dikira sama orang tua kan kagak ada kegiatan ya kita ya, padahal ada UAS, UTS, PJJ, Berarti tugas banyak kan? banyak ke YouTube lagi Nah, kan lu juga sama ke YouTube kan? demi tugas tuh para dosen. Nah, Bu, dikira Dosen di Indonesia kita bikin YouTube demi tugas. demi tugas. Kalau bisa nilainya bagusin, Bu. Iya, Jangan sampai C. kita disuruh kreatif sama ibu-ibu kan, sama ibu sama bapak dosen. Iya. Tapi apa coba yang didapat dari pendidikan kita? Apa? Jadi guru. Ujung-ujungnya pendidikan adalah buat nyari duit ya. Iya, buat guru. Buat Di guru. kampus merdeka. Kampus merdeka. Tapi lu suka ke kampus, Gas? Ke kampus. Kampus. Kalau untuk sekarang lagi enggak. Tapi kampus gua membolehkan aktivitas Boleh. di kampus. Boleh. Asal ada protokolnya. Kampus gua gak boleh di lockdown lagi. Wah, itu sebenarnya nggak harus di lockdown juga sih, yang penting kan protokol. Kita PSBB. kalau kita ada kegiatan di kampus masa harus dihentikan, ya nggak? Iya sih, aduh. Dong. Aduh guys, jangan guys, ntar gue yang hilang sekarang mau gua doang, gak malu. Guys, dagangan lu nih. Aduh, ngobrolin dagangan jadi kemana-mana. Jelas aja. Aduh, gimana guys ya? Kemana nih Apanya? omongannya? Lanjut kemana kita? Aduh, gimana ya? Tadi lu guys, pusing guys, gue nggak bikin skrip nih soalnya. Nah ini juga bingung. Iya, lu juga nih mau wawancarai nggak ada pertanyaan. Yang penting kan yakin guys. Iya. Demi tugas. Demi tugas. Demi tugas. Eko ngelakuin apapun demi tugas. Dosen Betul, Eko betul. Bu, A lah bu. A+. A plus. Amin juga nggak apa-apa. Asal jangan ada marupnya. Aduh, lu mah gas ke situ lagi. Ih. Aduh. Nggak apa-apa. Ya guys. Iya. Cukup guys. Cukup. Udah kelamaan nih. Nih gue buat tugas juga masa lama-lama. Oke guys, makasih ya guys ya. Oke. Halo, aduh nih ngeteknya berulang-ulang gara-gara temen pada berisik. Nih kenalin dulu, nama lu siapa? Farhan. Farhan anak Cagaks. Asik, Oh, itu Par. Facebook gua. Oh, itu nama Facebook. Namanya Farhan, tapi gue biasa manggilnya Belko. Baru balik gawe deh nih. Tapi nggak Bel? Aduh, gatel. Gatel, tapi ngeganggu gak nih gua? Gak apa-apa kalau lu gak kebauan mah. Oh, enggak bau kok. Kan duit lu duit gua juga. Oh iya juga. Iyalah. Ini nggak apa-apa kan? Jadi lu kerja di mana nih? Gua kerja di PT Cepat Bersih. PT Cepat Bersih. Bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang Bersih-bersih? ya customer service. Bersih-bersih apa tuh kalau boleh tahu tuh? Bersih-bersih cerobong, Nah, bersih-bersih kloset bisa, cerobong bisa, Spiteng kloset. kloset. Berarti ngumpuk-ngumpuk kotoran lah lu paling jago berarti ya? Wah, langsung aja pakai tangan kayak gitu. Pakai tangan, gak pakai alat, Nggak usah. gak pakai sarung tangan. Wah, enggak tuh nasi padang juga enak. Tetap abis ngumpuk-ngumpuk tai ya? Ngubek-ngubek, makan, Langsung makan ya? langsung makan. Iya. Nih Bel, tapi lagi pandemi gini gimana gawean lu? Lancar, aman, apa ada kesulitan? Apa gimana nih? Agak kesulitan sih. Kesulitannya gimana? Customer susah? Customer susah, satu Masalah bayaran gimana? bayaran mah tetap normal. Bayaran tetap normal. Service tetap normal. Cuman ya karena kita juga bergerak di dalam komplek perumahan gitu. Rapid test gitu kan? Rapid test juga kadang suka ada, satpamnya juga kadang repot.
Ada rapid, satpamnya repot. Betul. Nah, Satpam perusahaan juga kadang-kadang minta cek kesehatan. Aduh, jadi setiap ada itu lu harus bawa surat rapid test. bawa wajib. Berarti menambah pengeluaran lu berarti ya. Betul. Menambah pengeluaran perusahaan lu buat bisa kerja di tempat itu untuk bersih-bersih. Betul. Padahal kan lu tugas lu bersih-bersih, pasti lu bersih. Apa lu bersih? Karena kita membasmi yang kotor. Membasmi yang kotor. Jadi kita harus kotor supaya bersih. Tapi ngebasmi corona ini lu bisa nggak? Wah, enggak. Enggak. Kenapa tuh? Kan lu tugas lu bersih-bersih. Corona juga kotoran lah. Kasarnya kalau halusnya kan virus. Oke. Kasarnya kotoran. Bisa nggak lu bersih-bersih itu corona? Enggak sih. Enggak. Enggak. Lu ngapain lihat ke sono nggak ada apa-apa. Ada Itu di Mang portal. bisa keluar. Jadi gimana? Aman berarti nggak aman berarti ya? Nggak aman berarti. Enggak aman. Jadi menambah pengeluaran lu, menambah pengeluaran perusahaan buat biaya rapid ya. Iya. Jadi sebelum ada virus ini gimana? Aman-aman aja. Sebelum pandemi. Iya, aman. Sebelum pandemi malah males Malah males kerja. elunya apa perusahaannya? Guanya jujur pribadi. Elunya. Gua males. Lu di situ itu apa ya sebutannya ya? Apa tuh? Bagian apa tuh? Eksekusi apa manajer apa? Gua ada 2 bagian nih. Lu megang 2 bagian berarti. 2 bagian. Kalau untuk di perusahaan besar seperti Astra itu gua megang bagian Supervisor lu. supervisor. Nah, kalau di bagian Perumahan. cleaning perumahan itu gua megang bagian teknisinya. Berarti kalau di perumahan lu bersih-bersihin kloset juga. Iya. Lu masuk ke sepiteng itu, ke klosetnya masuk. Enggak muat. Oh iya, kirain lu nya masuk. Berarti apa yang masuk? Tangan lu doang. Mesin. Oh, Kita mesin. menggunakan dry cleaning. Asik. Alat dari Amerika kan? Alat dari Amerika. Tahu kan gua baca pamfletnya. Jadi kalau mau bersih-bersih sepiteng, bersih-bersih kloset, WC tersumbat, Kami ahlinya. no. Flash clean ya? Flash clean. Tri cepat bersih. Tri cepat bersih flash clean. Kami ahlinya. Nah, kalau ada yang tersumbat langsung aja hubungi. Hidung Anda tersumbat, kami ahlinya. No, kan? Oke, An, makasih An ya. Oke, thank you. Sorry nih ganggu waktu lu buat istirahat. Waduh, jam berapa nih? Aduh. Cabut ah. Ya udah, kasihan ya. Aduh, halo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Pak Ustadz atau Pak Guru nih? Ya, saya profesinya kalau pagi Guru. sampai siang guru SD ya. Kalau siang sampai malam berarti Siang sampai malam yaitu fleksibel aja. Fleksibel. Jam terbangnya banyak ini freelance, jadi Freelance. kemana aja masuk. udah perkenalan dulu Dan. Ya, Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ali Yusni. Saya di sini selaku narasumber yang akan diwawancarai oleh saudara Eko, karena Mas Eko ini membutuhkan pendapat dari seorang guru. Bahwasanya ya alhamdulillah saya sampai sekarang masih menjadi seorang guru. Bertepatnya saya mengajar di SD Fajrul Amanah sebagai wali kelas 3 dan sebagai guru ketertiban, yang mana tugasnya adalah menertibkan warga sekolah yang tidak sealuran atau yang tidak mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh sekolah. Mungkin seperti itu perkenalan dari saya. Jadi sudah berapa lama menjadi guru? Alhamdulillah saya mengajar ya atau mendidik ini sudah 4 tahun. Berarti emang sudah cita-cita dari kecil berarti ya menjadi guru atau gimana? Sebenarnya sih bukan cita-cita ya. Kewajiban. Kewajiban menyampaikan ilmu. Kan Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayat. Bahwasanya sampaikanlah walau satu ayat. No, dengerin, kalau punya ilmu dibagi-bagi. Jangan pelit berarti ya? Ya betul, jangan pelit, karena ilmu ini yang akan menuntun kita ke
surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ada hadis mengatakan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa bisalasin, bahwasanya ketika anak Adam meninggal, manusia meninggal, itu terputus semua amalnya kecuali 3. Illa bitalatin, kecuali 3. Yang pertama sodakotun jariyatun, sodakoh jariyah, itu tidak akan terputus amalnya. Yang kedua al ilmu bil manfaat, ya ilmu yang bermanfaat. Nah itu ilmu yang bermanfaat. Jadi misalkan kita punya ilmu mengajarkan hanya 1 ayat misalkan alif lam mim ke murid kita atau ke anak, ya kan, nanti dari anak kita atau murid kita melanjutkan kepada orang lain, dan itu ilmu tersebut tidak akan terputus sampai benar-benar di ujungnya itu nanti tidak ada penerusnya lagi sampai hari kiamat. Jadi saya punya ilmu sampaikan ke Eko, itu pahala saya ngalir. Eko punya ilmu sampaikan ke temannya, ngalir terus sampai hari kiamat seperti itu. Dan terakhir adalah al-waladun solihun, ya al-waladun solihun, amanah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh itu amalnya tidak akan terputus. Jadi kalau ada manusia meninggal itu semua amalannya terputus kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Berarti bukan anaknya Pak Soleh kan? Bukan anak Oh, yang bukan. soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh, bukan anaknya Pak Soleh berarti ya. Terus kan ngajar SD kelas 5. Terus sekarang lagi pandemi juga. Ada kesulitan nggak buat ngajar lagi daring begini gitu? Oke, jadi untuk kesulitan mengajar ya, pasti semua guru mengalami kesulitan mengajar, apalagi yang mana sedang menjalani masa-masa pandemik seperti ini. Banyak yang dirugikan, mulai dari gurunya sendiri, bahkan muridnya juga dirugikan. Karena apa? Karena tidak bisa menerima materi dengan baik. Yang biasanya kita tiap hari datang ke sekolah tatap muka, yang sekarang kita hanya saling melihat di layar kaca atau layar handphone masing-masing, dan terganggu oleh jaringan yang tidak stabil. Belum lagi orang tuanya yang nggak ngerti atau anaknya yang nggak ngerti. Orang tuanya nggak ngerti kan, banyak juga komplainan dari orang tua wali murid itu yang Pak entah ini Pak ngelek katanya, ngelek. Ada orang seberang bilang ngelek. Ada lagi Pak tadi pelajarannya apa ya, kan walaupun kita sesempurna mungkin gitu, sekomitmen mungkin membuat jadwal, membuat kelas online, tetapi yang namanya manusia itu kan makhlukul khoti wa nisyan, tempatnya salah dan lupa, ya tetap aja tidak akan sempurna. Yang pembelajaran normal aja belum tentu sempurna, apalagi yang seperti ini. Cuman ya ambil hikmahnya, yang penting kita selalu menyampaikan ilmu dimanapun, dan berniat bahwasanya mengajar itu dengan ikhlas, bukan dengan suatu tuntutan. Jadi terus keluh kesah guru gitu saat mengajar online, kan Pak Al masih muda, masih ngerti. Kalau yang udah tua gitu gimana Pak? Pasti ada kan teman Pak Al yang udah tua, yang berumur gitu ya, iya, berumur. Jadi banyak keluhan-keluhan dari mereka yang macam-macam, entah mungkin device mereka atau peralatan mereka yang tidak mumpuni gitu kan, atau entah mungkin jaringan mereka, atau entah ya macam-macam lah keluhannya. Cuman yang kita bisa simpulkan dari kejadian pada saat ini, ya kita hanya bisa bersabar dan bersyukur bahwasanya ya kita masih bisa diberi hidup sampai sekarang gitu. Jadi ya mengikuti alur yang ada aja gitu. Percuma kita mau protes sama siapa, ya kan, mau mengeluh sama siapa. Semua manusia sekarang merasakan yang namanya pandemi, merasakan susah, mau orang kaya mau orang miskin, orang tua orang muda, semuanya merasakan susah di masa pandemi ini, entah mulai dari kesusahan dari finansial ataupun dari hal-hal yang lain. Intinya pada saat masa pandemi ini kita harus banyak-banyak bersyukur, berdoa gitu berarti. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Amin. Ya udah Pak, segitu aja ya Pak ya. Ya saya juga terima kasih ini jadi banyak saling sharing ilmu, saling pengetahuan. Iya Pak. Semoga hal-hal seperti ini tidak diputuskan waktunya maupun masanya. Ya, makasih ya Pak. Nah, sama-sama. Oke. Kenalin dulu bang, nama lu siapa bang? Lah apa nggak ada pembukaannya aja tiba-tiba. Udah, emang kemarin juga gua ngerjain
gini semua, nggak ada pembukaannya. Gue cuman nanya nama, perkenalkan dulu nama lu siapa? Nama gue Taras. Nama panjangnya? Taras. Serius. Junior Tarasiat Surya Kusuma. Kok dipanggilnya Taras? Taras dari mananya? Langsung aja poinnya lah. Oh, iya. Jadi profesi lu sebagai tukang sablon, bener kan? Ya, Ya. Dari kapan lu jadi tukang sablon? Kan lu mahasiswa juga itu. Sablon itu sampingan atau apa gitu? sampingan sih gue mulai nyablon itu 2020 awal. 2020 awal. Berarti sebelum corona ya? Sebelum corona, pas bulan-bulan Januari, Desember 2019 gue udah masih belajar. Gue bukanya pas 2020 awal tuh, bulan Januari. Baru nerima orderan gitu ya. Terus kan lu baru awal tuh. Terus setelah lu Januari baru buka awal kan gak lama ada corona. Itu ngaruh nggak ke usaha lu sekarang? Pas sebelum corona dulu ya, dari sebelum corona alhamdulillah lancar gitu, maksudnya orderan mah ada aja gitu, walaupun nggak rutin tapi ada gitu. Tapi pas masuk ke bulan apa sih Maret ya. Maret itu udah mulai ini apa namanya, penurunan lah, jarang gitu orang yang mau nyablon. Jarang. Gitu. Tapi sekarang masih buka nggak nih sablon? Sekarang masih buka, cuman belum open order lagi. Belum open order lagi karena apa berarti? Karena emang situasinya kayaknya belum memungkinkan gitu buat buka lagi. Masih banyak ekonomi yang anjlok gitu ibarat kata. Berarti dari lu sendirinya yang belum ngebuka orderan ya? Iya, belum buka order. Apa nama itu lu? Sablon lu? SK Screen Printing. SK Screen Printing. Berarti itu namanya dari mana tuh? Kalau boleh tahu. Dari nama gua Jendarta Rasyid Surya Kusuma. Oh, bukan. SK. Bukan dari nama bokap berarti. Bukan, nama bokap gua di Kanis tolong. Oh, bukan. Berarti marganya Surya Kusuma. Oke, makasih ya udah bantuin gua buat ngerjain tugasnya nih. Udah pertanyaannya segitu aja ya. Iya. Iya, oke.